Bang, apa? Kalau kamu ketawa, Iya. boleh banget. Apa? Kamu mau main? Bobo lagi. Apa? Oke, bye. Boleh telepon ya? Orang. Siapa? Sama tinggal gini apa? Sama tinggal di sini. Rumah nih gua. Sampean di mana? Di apa? Sandingan ti adik rumah. Oh, Rumah baru. berapa menit dari sana ke sini? Mungkin aku 10 mungkin. Udah lama di sini. Baru Berapa tahun? bulan 10 nih Natal. Itu bukan itu bukan baru lagi. Udah dapat long service itu. Sama dan sama. Ah, Sama darah. di sini baru masuk 4 bulan 5 bulan ini. Tapi sama next year. Ya, dulu di Aberdeen sama di Central. Ini yang ketiga. Jaga apa? Jaga. Yang ini jaga apa ya, bersih-bersih masak doang karena anaknya udah gede, umur 11 tahun. Sampean jaga apa? Jaga anak sama gede. Oh, aku jaga, aku kerja seminggu anaknya lain. Oh, bayi. Iya. Itu bukan anak, itu bayi. Kalau anak itu kan udah sekolah, itu baru anak. Kalau 5 tahun ke atas itu anak. Kalau 5 tahun ke bawah itu bayi. Enggak, Ini anak yang pertama masih umur 5,5. bayi itu umur 1 tahun ke bawah itu bayi. Anakku yang pertama umur 2 tahun mungkin, 2 tahun setengah terus lahir sekarang umur Oh, 2 tahun. Mbak tuh dari mereka baru pertama punya anak gitu. Sekarang udah punya anak berapa? 2. 2. Masih kuat jaga anak 2. Oke lah. Kecil sih ya di sini mah daerah itunya rumahnya kecil-kecil ya. Kok besar nggak? Hmm, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. gajinya berapa? Standar Berapa standar? 52. Enggak. Ya sih kalau enggak itu sih ya 52, 53. Samian? Saya kan di sentralnya kan cuma kerja 10 bulan. Jadi Kapan majikan yang enggak mau saya. Terus? Ah? Terus? Ya. Pulang Indo? Enggak lah. Aku udah cuti waktu itu. Udah pulang. Oh, Baru masuk kerja 2 minggu, terus mereka yang terminate saya. sama mau ngendi? Aku Indramayu. Sampean orang mana? Kurang makan. Malang. Oh, betah di Hong Kong ya? Ini negara, maksudnya ini negara yang sebelumnya udah kemana? Singapura.
Hong Kong doang gitu ya? Enggak, Singapura. Singapura. Oh, berarti pinter bahasa Inggrisnya ya? Oh, iyalah. Rata-rata kalau orang Hong Kong ngambil dari Indonesia buat jaga anak tuh yang pinter bahasa Inggrisnya. Rata-rata pilih dari ex Singapura. Kebanyakan. Tapi ya kalau yang jaga bobo itu rata-rata mereka pakai Kantonis, nggak bisa itu. Dan lagi kalau yang jaga nenek-nenek biasanya ambil yang badan besar. Saya kan kalau bobo sakit. Saya kan badan besar, tapi saya nggak mau jaga orang tua. Karena dulu pengalaman itu jaga anak, tapi ada orang tuanya. Tahu nggak? Setiap apa tuh ada batas waktunya. Mandi dikasih jatah 15 menit gitu. Makan dikasih mangkok kecil. Saya kerja di situ selama 6 bulan itu langsing badan saya, sampai agent, "Wih, kamu langsing ya," katanya. Bener, karena jatah porsi makannya itu dijatain, tidur juga dijatain, semua waktunya itu dijatain. Gitu. Saya bertahan sampai 6 bulan di situ. Aku awal juga jaga anak sih, 2 bayi umur 10 bulan sama yang satu umur 2 tahun. Juga ada neneknya. Di situ cuma 10 bulan aku notice. Karena bobonya mau makan mau gimana. Mbaknya yang nyerah gitu ya. Aku yang nyerah. Sebenarnya majikan oke. Anak juga manut tapi neneknya. Tapi cuma 10 bulan Mbak notice udah dapat majikannya terus. Tapi yang ini sampai 6 tahun ya? Bulan 10. 6 tahun. Nanti kalau katanya sih kalau kita udah nggak kerja lagi sama mereka nanti dapat long service. Oh udah. Waktu finish kontrak kedua kan mau tanda tangan kontrak ketiga kan udah Udah keluar notis itunya, long service-nya udah dapat. belum keluar, cuma aja kalau kamu finish 2 tahun kena ketiga nanti kita kamu dapat long service. Tapi kalau cuma 1 tahun belum genap 2 tahun nggak dapat. Udah ada omongannya ya. Tapi tadi saya tuh ketemu sama mbak Filipin ya. Dia udah kerja 13 tahun katanya satu majikan. Terus saya tanya, udah dapat long service? Enggak, katanya mereka majikannya tuh ngomong kalau kamu udah nggak kerja sama saya lagi nanti dapat gitu. Jadi dia katanya 5 tahun sekali dapat long service-nya itu. Jadi kan dia udah 13 tahun berarti dua kali long service kan. Terus dia rencananya kerja sampai majikan itu sampai anaknya finish kuliah katanya. Dan butuh waktu 5 atau 6 tahun lagi. Ya berarti kan dia 3 kali kan 18 tahun. Terus dia pikir kan enak, anak udah university, terus saya juga ada maksudnya ada jaminan dari majikan kan, long service itu kan jaminan dari majikan kan. Iya. Kak terus saya tanya ya, majikannya gimana Mbak? Ya baiklah. Kalau nggak baik ngapain saya lama-lama kerja sama majikan yang nggak baik gitu. Semua kan kalau majikannya nggak baik nggak mungkin bisa lama-lama kerja gitu kan. Kayak Mbak gitu pasti majikannya baik kan, pengertian gitu kan. Jadi itu walaupun tenaga kita diforsir, tapi kalau majikan baik kan kayak lega sedikit kan ya. Iya emang kita butuh ya. Tapi kalau majikannya nggak baik sih ya buat apa ya? Iya, saya wah sampai 13 tahun. Terus gimana kalau pulang ya 1 tahun sekali pulang, harus pulang katanya. Kenapa kan? Terus saya tanya, oh iya Filipina itu deket, cuma 1 jam katanya. Sama kayak kita. Enggak, aku tanya penerbangannya deket apa jauh sih? Dia bilang katanya sekitar 2 jaman katanya. Kalau Indonesia gimana? 4 atau 5 jam, saya bilang kayak gitu. Aku 4. Jakarta saya masih Jakarta karena Kertajatinya kan belum menerima dari Hong Kong atau Taiwan. Kalau Kertajatinya udah dibuka menerima Hong Kong sama Taiwan ya deket ke Kertajati aja. Saya Indramayu tuh deket sama Kertajati. Sekarang kan Kertajatinya cuma nerima dari yang penerbangan itu aja, yang mau ke Arab itu naik haji tuh kloter buat naik haji. Tapi kalau buat yang buat domestik buat di Singapura dari Kertajati bisa katanya. Singapura, Malaysia bisa. Tapi kalau Hong Kong, Taiwan tuh masih belum bisa. Masih ngikut di Bandara Soekarno. Ya semoga aja secepatnya dibuka lah Kertajati untuk Hong Kong. Biar deket perjalanannya pulangnya.
Udah dari jam berapa di sini, Mbak? Dari jam piro ya, Mbak? Jam 12 nih. Saya pulang jam berapa? Aku sih majikan ngasih waktu sampai jam 9. Sudah mana? Ah, Sama keluar deh jam berapa? terserah. Tadi saya keluar jam 11. Terus kalau saya libur tuh majikan nggak maksain bersih-bersih rumah gitu, nggak rewel. Makan juga saya masak apa mereka makan, nggak rewel. Ini baru pertama kali saya nemuin majikan yang nggak rewel kayak gini. Ya nggak tahu kedepannya, kan saya baru jalan 5 bulan. Siapa tahu rezeki sampean di sini. Iya ya, jadi kan nggak usah ganti lagi majikan, proses lagi kan. Nunggu visa kalau itu juga kalau finish kontrak juga butuh 1 bulan. Nggak cepet. Iya. Sama umur berapa, Mbak? Saya tebak umur berapa? Udah nikah? Udah. 35? Ah, 35? ih tepat sekali. 100 buat kamu. Kalau menurut sampean saya umur Emil berapa? Prayogi ya. Kalau menurut sampean saya umur berapa? Berapa ya? Biar aku terawang ya. 28, 29, 30. 30 ya. Ah, satu tahun lagi. Udah punya anak berapa? Belum nikah, Mbak. Belum nikah, 30 belum nikah. Aku 26 aja udah deg-degan loh, belum nikah 26. Akhirnya 26 aku nikah. Ya Allah, kenapa teman-temanku udah pada nikah, udah punya anak, sedangkan saya di mana jodoh saya? Ya Allah. Kalian punya anak berapa? 2. Umur? Saya kan nikah umur 26, 27 punya anak 1, 28 punya anak lagi. Enggak. Setiap tahun. Dua. Iya, anak pertama saya udah baru bisa jalan, saya udah hamil 1 bulan lagi gitu. Jadi itu tiap tahun. Tahun. Iya, jadi sekalian capeknya kan. Ya, ya, ya. Nah, sekarang kan udah dapat semua, cowok sama cewek. Ya udah, aku tinggal fokus kerja, kan ngasilin duit buat mereka, besarin, didikin, ya syukur-syukur sampai level yang paling tinggi lah. Bisa merubah martabat kita lah. Biarpun profesi ibunya sebagai pembantu ya di luar, tapi kan yang penting kan anaknya derajatnya lebih tinggi kan. Ya. Iya, apalagi di Hongkong kan jadi babu kan ada long service, ada jaminan ya. Ya, semoga aja dapat. Berapa katanya sekali dapat? Tergantung. Kalau saya dulu 19. 19.000. Uang Indonesianya berapa? 30. Kalau dulu kan Masih 1.000 berapa ya? Belum 2.000 ya? 2000 antara 30-an. 35 juta. Pak Fitri. Ya, dulu di Singapura berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun, panas 30. Sekarang masih sendiri ya. Udah dapat berapa itu? Sejak dari umur berapa? Saya umur berapa? Mau 17. Oh, umur 17. Baru dapat KTP langsung cus ya. Oh. Dulu pas bukan dituain. Iya, saya juga ke Malaysia pertama itu umur berapa? 16 tahun. Iya. Terus kesini. Dulu kan masih belum ada komputer, pakai manual dulu kan. Itu juga pakai manual, cap berapa jari. Sekarang mah cuma itu aja. Tinder, main Itu, komputer. dikasih tinta itu itu kan manual kan. Kan dulu juga dituain, Mbak. Terus proses kesini kan masih umur 20 kan nggak bisa. Terus disuruh dulu. Iya dulu, iya. Kan pertama tuh saya mau daftar ke Hong Kong, terus di peraturan waktu itu di PT-nya tuh yang mau ke Hong Kong tuh harus X, minimal X Timur Tengah lah, harus X. Jadi kan waktu itu saya tuh non, jadi peluang saya tuh antara Malaysia atau Singapura gitu. Nah, nyoba ke Singapura, tapi pas itu di Singapura tuh harus betul-betul bisa bahasa Inggris. Walaupun ada beberapa Melayu kan di sana, tapi PT saya tuh diharuskan harus bisa bahasa Inggris. Nah, waktu itu IQ saya belum kuat.
IQ saya tuh masih 60%. Jadi tuh bahasa tuh mental lagi, udah belajar 2 bulan, hampir 2 bulan itu. Belum bisa ngafalin interview aja belum bisa. Jadi saya tuh ngomong sama missnya, "Miss, belok aja deh, Miss. Ke Malaysia gitu ya." Baru 1 minggu biodata saya dipasarin, langsung dapat kabar, kamu udah dapat majikan katanya, nunggu visanya aja. Ih, cepat banget. Kalau Malaysia Iya, tapi kamu jangan kaget ya karena job dapat majikan apa? di Malaysia, Cina. Tapi kamu jangan kaget ya karena majikan kamu rumahnya gede. Terus ada mobilnya katanya 2, anaknya ada 3 kan ya, tapi udah besar, udah sekolah semua. Saya kan mau nggak mau ya emang butuh kerja ya. Lagipun tujuan saya ke situ kan pingin bangunin rumah buat orang tua gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa lah, dicoba aja lah nasib ya. Ya alhamdulillahnya majikannya baik, walaupun iya rumahnya gede banget kayak istana bener deh. Orang kaya. Iya, dari depan itu berapa lantai? 2 lantai. Pas di belakangnya ada 1 lagi lantai bawah tanah, 4 lantai. Dari belakang 4 lantai, dari depan 3 lantai. Gede banget, tapi majikan nggak maksain, kamu nggak usah terlalu memprosir, semua harus bersih gitu kan. Nah dalam 1 minggu tuh kamu cuti satu hari Minggu aja gitu. Jadi hari Minggu tuh kamu bebas gitu, mau tiduran, mau lihat TV gitu, bebas. Tapi dalam 6 hari itu kamu harus kerja gitu. Saya tuh bangunnya pagi, katanya bangun jam berapa ya, jam 6. Harus bangun jam 6. Bangun pagi tuh sarapan kata majikan. Terus yang terpenting ialah lap itu mobil. Kan mereka sekolahnya jauh pakai mobil. Iya. Apalagi Malaysia kan kayak Indonesia nggak foto. Ini di situ saya pakai bahasa Melayu kan. Bahasanya tuh kayak nggak ngerti pertama tuh. Adek, majikan laki-laki tuh panggil saya adek. Adek. Tengok, ini pokok maya kering. Tada siram kah? Orang Cina kan pakai bahasa Melayunya kayak gitu. Tapi ya ada sedikit paham sih, karena kan tinggal di itu aja. Salah satu yang nggak ngerti tuh translate maya tuh apa, mungkin maya itu sangat ya, mungkin sangat ya. Pokok yang ditunjukkan kan pohon ya. Oh, pohon ini. Saya beradaptasi lagi bahasanya. Karena terlalu pingin mendalami bahasa Melayunya Malaysia itu, pulang-pulang saya lupa logat saya loh, Mbak. Berapa tahun kan? Di situ cuma 2 tahun karena pingin mendalami bahasa itu. Pulang-pulang kamu nggak lupa logat bahasa Jawa saya, lupa logat bahasa Indonesia saya loh, Mbak. Bener deh. Teman saya, lah udah jadi orang Malaysia katanya. Logatnya udah berubah. Butuh 2 bulan ngejas logat saya lagi, ngikut kampung saya. Tapi di Hong Kong enggak ya, kenapa ya? Entah ya. Iya, ya mungkin karena kita sering libur gitu kan, ketemu sama orang Indo lainnya gitu kan. Waktu di Malaysia tuh terkurung saya di rumah doang. Ya majikan aja, sekitar majikan aja kan. Majikan taunya Melayu Malaysia kan. Waktu itu Inggris saya nggak bisa, waktu itu Inggris kan. Aku juga jadi mana di Singapura juga orang Melayu. Aku pun nggak paham apa bahasa mereka. Paham mirip-mirip dengan bahasa kita, cuma banyak nggak paham. Aku ngomong sama mereka sekarang. Waktu di mana? Waktu di mana? Waktu di Singapura. Singapura. Aku ngomong Tahun berapa Mbak ke Singapura? 2014. Oh, 2014. Oh. Aku ngomong sama mereka sekarang. Kita ngomong pakai bahasa Indonesia. Oh, udah itu ya, udah biometrik 2014. Cuma 30. Tapi udah biometrik loh. Iya, cuma 30 absennya. Terus kan itu kan maksudnya kan tak umur 17 kan? Iya. Belum dapat itu lagi. Dulu belum bermasalah. Oh. Apa bikin pasang. Cuma sekarang ya. Iya, sekarang kan Singapura dibatasin 23. Nah, dulu juga 23. Tapi kok boleh masuk? Aku 17. Umur 17 dibikin 23 kan. Oh, sampai sekarang dipakai biodatanya. Wah, sekarang asli. Oh, dirubah. Pulang dari Singapura kan belum, masih umur 20, Mbak. Mm-mm. Sini nggak bisa karena kan kalau Hong Kong umur 21. Jadi 1 tahun di rumah. Umur 21 baru prosesi.
aku dulu sama majikan ngomong istilah kita pakai bahasa Inggris saja. Soalnya aku kalau kamu ngomong bahasa Melayu bingung. Mending kita pakai bahasa Inggris. Alhamdulillah ada manfaatnya kita. Iya. Itu apa, Melayu apa Cina majikannya? Majikan Melayu, keturunan Cina tapi Melayu. Oh. Apa neneknya Cina, anaknya Melayu Cina. Tapi kalau ngomong Melayu tapi aku nggak, aku terus terang kita ngomong bahasa Inggris saja. Kita ngomong bahasa Inggris. Tapi alhamdulillahnya apa ilmu di sana dipakai di sini. Yalah. Saya juga bisanya kan waktu di Malaysia kan ada anaknya perempuan tuh, saya deketin anak perempuannya itu, saya dikit-dikit lah maksudnya olah bagaimana dia ngerti nggak bahasa Inggris saya gitu kan, saya sedikit-sedikit lah latih pakai bahasa Inggris saya gitu kan. Kadang dia tuh ketawa, kamu ngomong apa sih? Ya orang mau pingin bisa belajar ya malu tuh, jadi maksudnya jadi semangat lah. Ya pulang dari Malaysia kan udah nggak minat lagi di Singapura itu, langsung ke Hong Kong. Udah nggak minat lagi ke Singapura, langsung ke Hong Kong. Terus di Hong Kong tuh ngandelin skill saya interview itu. Iya, pakai bahasa Inggris ke Hong Kong itu. Waktu itu saya masih nggak bisa bahasa Kantonis waktu itu. Akhirnya dapatlah orang Malaysia yang kerja di Hong Kong. Tapi orang Malaysianya kan saya situ jobnya jaga anak gitu kan, 2 tahun setengah. Terus itunya tuh memnya tuh ngomong, kamu tuh kerja di sini jangan pakai bahasa Melayu ya, walaupun saya orang Malaysia gitu, walaupun saya tahu bahasa Malaysia, tapi kamu harus fokus ke bahasa Inggris karena saya mau anak saya bisa bahasa Inggris. Nah jadi 2 tahun kerja sama mereka tuh saya olah skill lagi bahasa Inggris saya gitu. Kan di Hong Kong sini kan tiap minggu kan libur kan. Nah karena saya pingin memperdalam bahasa Inggris saya, akhirnya kan saya jalan-jalan, ada perpustakaan itu kan, boleh siapa aja boleh masuk kan. Iya, perpustakaan public library itu kan siapa aja boleh masuk. Terus saya kan nanya sama mem, itu ada perpustakaan, saya boleh masuk situ nggak? Boleh pinjam buku nggak? Boleh. Terus gimana cara minjemnya? Ya daftar katanya. Oh terus gimana daftarin? Nanti saya bantu kamu daftarin. Alhamdulillahnya baik ya. Ketemu majikan baik yang mau daftarin gitu kan. Jadi kan hari Minggu tuh saya tuh ya masuk ke situ karena saya tuh pingin mendalim bahasa Inggris saya kan. Terus kalau ngumpul tuh sama anak-anak Filipina gitu kan. Kalau anak Indonesia ya tetaplah ngomong kayak mbak kayak gini, pakai bahasa Indonesia kan. Sama aja gitu kan. Sama aja nggak menambah skill Inggris saya kan. Terus saya deketin orang Filipina. Terus saya coba bahasa Inggris saya, dia ngerti nggak? Kadang mereka juga nggak ngerti gitu kan, jadi ketawa. Awal-awalnya gitu. Do you understand I'm speaking? Yeah, a bit, because your English is not very perfect. Oh yeah, I just learning. Majikan ini pakai bahasa apa? Campur. Anaknya kan belum 100% bisa bahasa Inggris. Kamu piro nih, Pak? 11 tahun. Dia lulus SD. Masih SD. Iya, kalau di Indonesia masih SD. Primary school, SD kan? Primary school. Terus Kalau Sir sama Sinsang kadang Inggris, kadang Kantonis, ya campur lah. Campur. Kalau Mem sama Mia, kalau mereka ngomong Kantonis, saya pakai Kantonis. Tapi kalau mereka ngomong Kantonis terus saya nggak ngerti, itu langsung saya translate ke Inggris. Karena mereka juga ngerti Inggris, jadi kepake semua. Sama anaknya nggak ngerti Inggris, kadang saya ngomong Inggris dia, dakong Mea. Terus saya coba pakai Kantonis, dia ngerti, oke. Sama aja ya. Adu skill. kalau aku ngomong bahasa Inggris, tapi kalau sama nenek kan ada nenek, tapi nggak disuruh. Seminggu sekali ke rumah, tapi sehari full dia di rumah. Masak, bikin sup, masak buat makan malam, habis masak nanti dia pulang. Terus kan Mbak udah masuk kontrak ketiga ini ya sama majikan ini. Nah, tanda tangan kontrak ketiga tuh ada penaikan gaji nggak? Kalau gaji sih, iya Mbak, gaji apa umum pada umumnya sama yang kayak di kontrak 488 4870 lah. Enggak, sekarang 49990. Itu yang baru. Iya. Lama 4870, tapi kalian sama mereka dikasih 400 ya setiap bulan, jadi Setiap bulan 400 uang makan.
Bukan, bonus. Oh, bonusnya tapi nggak terdaftar di kontrak kerja gitu. Di kontrak kerja tetap ngikut Peraturan. Oh. Ya tapi jumlahnya mungkin kalau ditambahin itu 47 ya. Kan 400 bonusnya. 1 bulan. 1 bulan atau 1 minggu? 1 bulan. Nah, iya. Tiap gaji. Di dalam kontraknya 487. sekarang. Iya. Saya masih pakai kontrak yang lama. 487. 10. Oh, belum masuk ke 4990. Masih kan tahun kemarin. Ya saya mah masuk tahun sekarang sih. Jadi ngikutnya ke 4990. Tahun apa sih aturan baru? Iya, kan baru jalan 4 bulan ini. Yang paling serem tuh kerja di Middle East saya tuh. Ini deh, Di Arab Saudi. Middle East. Ya, cuma 3 bulan saya kerja di situ. Kan saya tuh maksudnya jejak histori jadi TKW-nya itu kan. Malaysia, Hong Kong, Arab Saudi, Hong Kong. Hong Kong nang Saudi gitu. Iya, karena ingin jalan pintas kan. Gak mau dapat potongan. Terus kalau di Arab Saudi rata-rata 1 bulan kerja langsung dapat gaji full gitu. Jadi saya mau nyoba ke situ gitu kan. Pas gitu nasibnya nggak baik saya kerja di situ sebab majikannya itu mungkin karena misunderstand atau nggak dijelasin seterang-terangnya waktu kan job order gitu kan, orang kantornya ngasih tahu saya gitu, ini madamnya itu 1 ginjalnya diambil, jadi dia tuh harus cuci darah 2 atau 3 minggu sekali. Terus kamu di rumah aja bantu madam, katanya bersih rumah, terus setrika baba, terus ada anak 3 katanya masih sekolah semua, pagi-pagi harus bangun nyiapin sarapannya. Kamu mau nggak job order ini? Saya terima lah. Ya saya terima, nggak lama, cuma berapa ya, 3 minggu 4 minggu terbang saya tuh. Cepet banget di Arab tuh, bener deh. Iya, udah terbang di situ kan. Sebelum masuk rumah tuh saya dijemput sama baba. Terus babanya ngomong, "You come here marry money." Hah, marry money? What's the meaning of marry money? Waktu itu saya udah pinter bahasa Inggris saya. Kan udah ke Hong Kong kan 2 kali. Pakainya bahasa Inggris semua. What is the marry money? You and me marry money. No, sir. I come here working. Why? I told the officer that I want a helper can marry money with me. No, sir. I'm working. No marry money. Okay, you working here. I will, but we need agreement. I will pay you half of salary, and the other half you need to find another employer outside the house. Ngerti nggak? Apa begitu? Waktu itu saya tuh masih nggak paham lagi. Yaudah, okay sir, but I'm working, right? Yes, you are working, you working. Okay, nah masuklah ke rumah mereka gitu kan, kenalin sama anak-anaknya yang kecil-kecil itu, 2 laki-laki 2. Yang satu itu nggak bisa jalan, pakai kursi roda. Yang satu sempurna lah, nggak cacat gitu kan. 1 perempuan. Nah di situ kan baru masuk satu minggu kalau nggak salah, masuk 1 minggu. Terus nasi Ruhibara school. Ruhibara school. Saya waktu itu nggak ngerti Ruhibara school. Syurah. Kan dia tuh nggak bisa bahasa Inggris, madamnya tuh nggak bisa bahasa Inggris. Yang bisa bahasa Inggris tuh anak perempuannya sama babanya yang bisa bahasa Inggris itu. Syurah. Masih sedikit itu masih sedikit, maksudnya bahasa Arab saya tuh walaupun 3 bulan di situ tuh masih sedikit ngambilnya. Ya apa yang mereka ucapin tuh ya Ruhibara school, serah setiap hari tuh kayak gitu. Bangun jam 4 pagi sebelum subuh udah digedor-gedor saya tuh. Nanti yalah school GB nggak tahu lah, maksudnya bangun jam 4 kamu harus maksudnya siapin
buat anak-anak gitu sarapan gitu kan. Udah saya sarapin. Saya tuh waktu itu kerjanya sih nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu berat waktu itu kan. Rumahnya majikannya tuh kecil aja. Udah sapu-sapu, nggak terlalu, maksudnya madamnya tuh nggak terlalu kayak gini, nggak terlalu ya, karena kan perjanjiannya kan saya tuh mereka cuma ngasih setengah gaji, terus setengah laginya saya harus dapatkan dari di luar gitu. Mereka tuh bantu saya cari majikan lain gitu. Pas saya jalani 1 bulan, kok capek banget ya. Bangun jam 6, tidur jam 2. Coba bayangin, maksudnya jam 4 pagi gitu kan. Jam 4 pagi tuh udah digedor-gedor, sebelum azan tuh udah digedor-gedor. Jam 4 pagi. Di sana ada masjid. Ada. Kedengeran. Kedengeran. Masih ada azan lah, Terus kan saya kejut-kejut, kurus banget saya tuh. Saya datang dari Indonesia ke Arab tuh gemuk kayak gini. Pulang tuh, wih seksi. Penting ya seksi, Mbak. Matanya tuh kayak panda. Hitam ya, karena apa? Karena kurang tidur kan, cuma 2 jam, dari jam 2 pagi sampai jam 4 pagi. Jam setengah 5 tuh udah digedor-gedor gitu kan. Saya tahan 1 bulan tuh saya ngomong lagi sama Baba tuh, Baba, I don't want to work here anymore. I want to go back to Indonesia. No, you have to wait 3 months. After work 3 months, you can make decision whether you still working in here or you can find another employer or you go back to the Indonesia. Dari situ jadi saya harus tahan 3 bulan. Dalam keadaan seperti ini ya, kurus kering lah Mbak. Saya tuh ya ampun, bener-bener diforsir saya tuh waktu di Arab itu. Bener-bener diforsir. Nah udah 3 bulan itu saya tanya lagi, okay, you are ready 3 months, so you make decision, you want to stay here or you want to find another employer or you want to go back to Indonesia. I want to go back Indonesia. Bah, dalam hati cepet saya mau pulang, saya nggak kuat di sini. Benar, saya di hati saya lebih baik kerja di Hong Kong. Walaupun tiap hari pegang babi kan. Nggak apa-apa gitu. Kemanusiaan kita kok ada di situ. Kalau di Arab bener-bener nggak ada kemanusiaan itu, bener deh. Saya pikir kayak robot aja gitu ya, cuma beristirahat 2 jam 3 jam terus kerja lagi. Banyak dengar cerita dari orang-orang yang kerja ke Arab, memang agak ngeri kerjanya. Iya, Rumahnya yang besar-besar, ada yang 4 tingkat dan 3 tingkat, anaknya banyak. Apalagi kalau bulan puasa nggak tidur makan. Aku takut sebenarnya Mbak. Saya kenapa kok sudah merasakan Hong Kong, kenapa kok moro-moro tiba-tiba ke sana? aku ya kan pingin nyari